Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisha Malika Safinka dari kelas KM 4608 dengan NIM 15022200036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Filsafat Komunikasi dengan materi Etika Komunikasi Part 2. Prinsip konfidensialitas atau kerahasiaan merupakan suatu kewajiban untuk menyembunyikan nama narasumber. Prinsip ini terletak pada orang kedua, yaitu komunikan. Alvin Day 2003 menjelaskan ada 3 jenis hubungan. Yang pertama, janji cepat. Contohnya, seorang jurnalis berjanji untuk tidak menyebutkan nama narasumber. Yang kedua, loyalitas. Contohnya, seorang supir dan majikannya. Walaupun tidak dinyatakan bahwa sesuatu itu rahasia, tapi masing-masing pihak sudah seharusnya tahu mana yang merupakan rahasia dan mana yang bukan rahasia. Yang ketiga, yang dilindungi hukum. Contoh dokter dengan pasiennya, yang dimana data pasien sudah seharusnya dijaga. Alasan konfidensialitas merupakan nilai yang harus dijaga. Yang pertama, kemampuan untuk menyimpan rahasia merupakan perwujudan otonomi individu. Yang kedua, setiap orang itu membutuhkan privasi. Yang ketiga, menumbuhkan rasa untuk saling mempercayai. Yang keempat, konfidensialitas itu penting untuk mencegah tindakan orang merasa sakit hati. Yang kelima, konfidensialitas merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan kelompok sosial. Selanjutnya, kaitan konfidensialitas dengan kepentingan umum. Menurut Louis Alvin Day, demi kepentingan publik, konfidensialitas itu boleh dilanggar, kecuali dalam praktik pers dan jurnalisme. Jadi untuk pengecualian melanggar konfidensialitas harus berlandaskan oleh kepentingan publik, bukan semata-mata untuk kepentingan orang tertentu. Karena jika tidak dipertimbangkan, masyarakat akan kebingungan mengenai kebenaran informasi yang ada. Contohnya kasus pada saat Wali Kota Depok menyebarkan nama pasien yang terkena COVID pertama kali saat itu di Depok. Selanjutnya ada 3 sumber tekanan ekonomi dalam komunikasi massa. Yang pertama, pendukung finansial seperti investor. Yang kedua, para pesaing. Yang ketiga, masyarakat secara umum. Selanjutnya ada tekanan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Yang pertama itu persaingan. Yang kedua, semua kalangan media itu berlomba-lomba untuk membuat sesuatu yang kreatif dan menarik. Yang ketiga, idealisme jurnalistik kadang teruji dan dapat dikalahkan dengan kekuasaan uang. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial. Pada dasarnya manusia menyadari bahwa seluruh tindakannya itu memiliki konsekuensi. Maka ada tanggung jawab untuk mengendalikan kebebasan manusia agar tidak terjadi kekacauan dalam berkehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, kebebasan dan tanggung jawab muatan pesan. Pesan dapat bersifat bebas dengan adanya suatu etika yang menjadi tanggung jawab. Di era saat ini, kita memiliki namanya kebebasan berpendapat, sehingga melahirkan berbagai jenis media massa. Di sisi lain, hal ini menyebabkan masyarakat menghadapi beragam media dan isinya. Ada 3 isu. Yang pertama, pornografi. Yang kedua, informasi yang mengagetkan publik atau yang viral. Yang ketiga, penghinaan SARA. Selanjutnya, stereotip. Stereotip adalah cara pandang yang digunakan kepada individu yang telah dikategorikan atau dikelompokkan. Jika dilihat dari positifnya, contohnya bertemu dengan orang Solo pasti lemah lembut, sopan santun. Sedangkan negatifnya, jika bertemu dengan orang yang bertato,
oh pasti ini orangnya nggak benar gitu. Kaitannya dengan peran media, yang pertama fungsi pengawasan, memberikan informasi mengenai lingkungan sekitar. Yang kedua, fungsi interpretasi, sarana memproses dan menginterpretasikan pengetahuan. Yang ketiga, fungsi transmisi nilai, yaitu menyebarkan nilai dan ide antar generasi. Yang keempat, hiburan, yaitu untuk menghibur masyarakat. Stereotip bagi masyarakat untuk memahami lingkungan, sedangkan stereotip bagi media untuk menambah wawasan serta pengetahuan untuk masyarakat. Stereotip hadir karena manusia butuh sesuatu untuk menyederhanakan realitas kehidupannya. Selain itu juga untuk menghilangkan kecemasan ketika berhadapan dengan sesuatu yang baru. Lalu adanya media sebagai jendela dunia, maka terlahirlah stereotip. Selain itu, stereotip juga memiliki 4 nilai-nilai negatif. Yang pertama, melanggar ketulusan. Yang kedua, tidak adil dengan nilai-nilai kejujuran. Yang ketiga, mengarahkan kepada dusta atau kebohongan. Dan yang terakhir, stereotip pada media mengakibatkan audiens berpikiran tidak luas atau sempit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.